Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia bersama saya Ulia Ahmad Firdaus. Sebelum teman-teman belajar, tolong pahami instruksi penggunaan dari video ini. Ikuti materi dengan baik, tonton sampai selesai dan jawab pertanyaan untuk mengetahui dan mengevaluasi pengetahuan Anda. Dalam pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik mampu untuk memahami persebaran flora dan fauna di Indonesia, agar peserta didik itu tahu dan paham akan pentingnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah keragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Persebaran flora ataupun dunia tumbuhan di Indonesia itu tumbuh secara alami dan ada juga yang dibudidayakan oleh manusia. Flora ataupun dunia tumbuhan di berbagai tempat dunia pastinya berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor antara lain sebagai berikut, antara lain iklim, jenis tanah, relief, dan juga biotik ataupun pengaruh dari makhluk hidup. Adanya faktor-faktor tersebut, Indonesia memiliki keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar terutama dalam suhu udara dan curah hujan. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Dan kelompok Indo-Australian itu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku ataupun juga dan Papua. Hal itu adanya perbedaan karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan di Indonesia bagian timur seperti pada tabel berikut ini. Adapun di Indonesia terdapat beberapa jenis flora yang dipengaruhi oleh iklim sebagai berikut, antara lain hutan musim, hutan hujan tropis, sabana, dan stepa. Berbagai jenis flora telah dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bahan furnitur, bangunan, dan bahan makanan ataupun sejenisnya. Berikut adalah contoh gambar sabana. Terdapat di daerah yang curah hujan relatif sedikit. Sabana berupa padang rumput yang dikelilingi oleh pepohonan yang bergelombor. Sabana terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Itu adalah contoh gambar sabana yang ada di dunia. Oke, berikut adalah contoh gambar stepa. Stepa adalah padang rumput yang sangat luas. Stepa terdapat di daerah yang curah hujannya sangat sedikit ataupun rendah. Stepa di Indonesia terdapat di Nusa Tenggara Timur dan stepa baik untuk peternakan. Berikut adalah contoh hutan musim yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki suhu udara yang tinggi dan memiliki perbedaan kondisi tumbuhan di hutan hujan dan hutan musim kemarau. Pada hutan musim kemarau pohonnya sangat merangas dan pada hutan musim hujan akan tumbuh kembali. Contoh hutan musim adalah hutan jati, kapuk, dan randu. Hutan hujan tropis terdapat di daerah yang curah hujannya relatif tinggi. Indonesia beriklim tropis dan dilalui garis khatulistiwa, sehingga Indonesia banyak memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Curah hujan tinggi dan temperatur udara tinggi di Indonesia, hutan hujan tropis banyak dijumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Masuk ke latihan soal. Soal pertama, faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia adalah A. Tanah, relief, dan fauna. B. Air tanah dan relief. C. Relief, iklim, dan vegetasi. D. Iklim, tanah, dan biotik. E. Tekanan udara, tumbuhan, dan kelembapan.
Jawabannya adalah D. Kenapa jawabannya D? Dalam tumbuh-tumbuhan hidup di suatu tempat yang tumbuh secara alami dan ada juga yang dibudidayakan oleh manusia. Flora atau dunia tumbuhan di berbagai tempat di dunia pastinya berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu iklim, tanah, biotik, dan relief. Masuk ke soal nomor 2. Indonesia memiliki hutan sabana yaitu terletak di A. Nusa Tenggara Barat, B. Papua, C. Jawa Barat, D. Sumatera, E. Kalimantan. Jawabannya adalah Nusa Tenggara Barat. A. Sabana di daerah yang curah hujannya sedikit. Sabana berupa padang rumput yang dikelilingi oleh pepohonan yang bergelombol. Sabana terdapat banyak di Indonesia yaitu di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sabana adalah berupa padang rumput yang dikelilingi oleh pepohonan yang bergelombol. Masuk soal yang ketiga. Hutan dengan ciri pohonnya berdaun rindang sehingga matahari tidak dapat menembus celah-celah daun sampai ke tanah disebut A. Hutan hujan tropis, B. Hutan musim, C. Hutan bakau, D. Tundra, E. Sabana. Jawabannya adalah A. Hutan hujan tropis. Terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi di Indonesia beriklim tropis sehingga dilalui garis khatulistiwa sehingga Indonesia banyak memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Curah hujan tinggi dan temperatur udara tinggi di Indonesia memiliki hutan hujan tropis terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Persebaran fauna di Indonesia ataupun persebaran dunia hewan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur dengan batas pemisah melalui garis Weber dan garis Wallace. Fauna tipe Asiatis, fauna tipe Australialis, dan fauna peralihan ataupun juga fauna asli. Fauna di Indonesia itu dibedakan dengan garis pemisah yaitu garis Weber dan garis Wallace. Garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Sedangkan garis Wallace adalah garis pemisah yang memisahkan fauna di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Berikut adalah contoh gambar fauna australialis. Fauna di Indonesia bagian timur atau disebut Australialik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain adalah kanguru, beruang, walabi, landak irian, kaskus, pemanjat berkantung, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut terdapat juga reptil seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini, diantaranya adalah burung cendrawasih, burung nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Jenis ikan air tawar di wilayah ini relatif sedikit. Berikut adalah contoh gambar fauna peralihan ataupun fauna yang hidup di Indonesia bagian tengah, seperti di daerah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, dan sejumlah pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini seperti contoh babi rusa, anoa, ikan duyung, kaskus, dan sebagainya. Selain itu terdapat juga reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung di wilayah ini. Berikut adalah contoh gambar fauna tipe Asiatis ataupun fauna yang hidup di Indonesia bagian barat. Mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan.
Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, dan sebagainya. Wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, dan sebagainya. Kadang juga berbagai macam burung dan berbagai macam ikan air tawar banyak ditemui di wilayah ini seperti di Sungai Mahakam. Berikut adalah peta persebaran fauna di Indonesia, yaitu fauna yang berada di bagian timur, tengah, dan barat yang dibedakan melalui garis Wallace dan garis Weber. Di fauna bagian barat terdapat berbagai jenis mamalia. Di fauna bagian tengah terdapat berbagai jenis reptil, yang terkenal adalah komodo. Dan di bagian timur, Indonesia bagian timur, terdapat berbagai jenis hewan berkantong seperti kanguru pohon, koala, dan sebagainya. Berikut adalah soal latihan. Nomor 1. Dari mana dan apa nama burung pada gambar di samping ini? A. Bali, jalak Bali. B. Papua, kasuari. C. Papua, cendrawasih. D. Maluku, kakak tua putih. E. Kalimantan, rangkong. Jawabannya adalah C. Papua, cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung yang sangat-sangat endemik di Papua, dan burung ini adalah burung yang sangat-sangat dilindungi oleh pemerintah dikarenakan banyaknya lahan yang di sana semakin hari semakin berkurang, dan juga kawasan hutan lindung di sana yang di Papua itu semakin hari dan juga semakin berkurang. Cendrawasih adalah burung yang khas akan keindahannya dan keeksotisannya. Memasuki soal yang kedua. Berikut adalah jenis fauna yang ada di Indonesia Timur kecuali A. Kanguru, B. Burung cendrawasih, C. Walabi, D. Kakak tua, E. Anoa. Jawabannya adalah E. Anoa. Anoa merupakan hewan langka asli Indonesia yang dilindungi. Anoa merupakan satwa endemik yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Anoa adalah hewan seperti kambing kecil, tapi dia memiliki tubuh yang sangat unik. Soal nomor 3. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Gajah, banteng siamang, babi rusa. 2. Beruang madu, badak, rangkong, maleo. 3. Babi rusa, maleo, komodo, anoa. 4. Kanguru pohon, walabi, orangutan, merak. 5. Cendrawasih, kasuari, komodo, kaskus. Dari tabel tersebut, fauna endemik Indonesia pada kolom 3. Kanguru pohon, walabi, orangutan, merak. Kenapa demikian? Fauna endemik Indonesia ataupun fauna asli Indonesia itu adalah kanguru pohon yang terdapat di Indonesia Timur, walabi di Indonesia Tengah, orangutan di Kalimantan, dan merak yang berada di Papua. Rangkuman. 1. Indonesia adalah negara yang kaya akan flora dan fauna. Bahkan keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia. 2. Persebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu iklim, jenis tanah, relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi, dan faktor biotik ataupun pengaruh dari makhluk hidup. 3. Fauna di Indonesia dibedakan dalam 3 corak, yaitu fauna asiatis, fauna australialis, dan fauna asli ataupun fauna peralihan. 4. Terdapat 2 garis pemisah dalam persebaran fauna di Indonesia, yaitu garis Weber yang memisahkan antara fauna bagian tengah dan timur, dan juga garis Wallace yang memisahkan antara fauna bagian barat dan juga fauna bagian tengah. Baik, terima kasih telah menonton materi persebaran flora dan fauna kali ini.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.